Bismillahirrahmanirrahim. Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Oke, hari ini hari Rabu tanggal 15 Januari 2025. Kita akan kembali share ya analisa di XAU atau di Gold ya. Oke, kita akan mulai dari time frame di daily. Kemarin di time frame daily masih belum bisa keluar dari time frame candle inside bar ya. Dari bearish engulfing ini dia kemarin itu bullish tapi masih di dalam area ya. Jadi masih dalam inside bar. Kemarin itu hanya bergerak sangat kecil banget ya untuk harian, termasuk hanya nggak nyampe 200 pips, cuman 180 pips ya. Kemarin saya nggak dapat entrian, jadi saya masih tunggu di area selimit ya. Kalau kita lihat hari ini mungkin naiknya hanya untuk koreksi, kemudian kita akan cocokkan dengan fundamentals atau news yang akan dirilis pada malam hari ini ya, dan terkait CPI ya. Nah, di sini nampak jelas bahwasanya masih dalam area inside bar, dan batas dari breakout untuk di previous daily high-nya itu kita pindahkan ke sini ya. Di 2678.32 itu menjadi previous daily high, kemudian untuk previous daily low ada di area harga 2660.01 ya. Tadi pagi ya open market itu sempat ambil previous daily high sweep, tapi belum ini kan belum close ya. Jadi nampaknya ini masih tertahan oleh trendline dari symmetrical triangle ya. Jadi masih dalam akumulasi lagi. Nah, nanti malam akan lebih terlihat bahwasanya harga itu arahnya bakal kemana. Oke, dari daily-nya kita sudah ada batasan untuk breakout di previous daily high maupun previous daily low. Kalau melihat dari candle sebelum-sebelumnya yang masih dalam inside bar, sepertinya akan melanjutkan penurunannya dari bearish engulfing di hari Senin ya. Di hari Senin itu kan lumayan turunnya agak lumayan dalam. Nah, kemudian kita akan pindahkan ke time frame di H4 ya. Di H4 ya terlihat masih tertahan di trendline ya. Di sini sempat kemarin itu keluar dari triangle kemudian masuk lagi, tapi ini sebenarnya dalam channel bullish ya. Channel bullish dan dia turun dari inside down, lagi retracement, areanya bakal kemana kalau kita ambil Fibonacci retracement. Area yang kita tunggu kemarin itu belum dijemput ya, di sekitar 2680-an ya. Ini masih di posisi di equilibriumnya ya, di area 50% untuk kenaikannya di hari ini ya. Sama kemarin ya, akumulasi masih dalam akumulasinya ya. Nah, ini juga terlihat membentuk sebuah kompresi lagi ya. Kenaikannya membuat higher high, higher low, kemudian kompresi. Kemudian saya pikir di area supply ini ya, di sini akan ada reaksi ya. Di sini akan ada reaksi di sekitar area supply itu sekitar di harga berapa ini? Supply-nya ya di 2693 sampai 2683 itu menjadi area supply. Dan kalau kita lihat dari ini cukup krusial ya, ini key levelnya ya. Jadi kalau misalkan ini tidak mampu menahan ya akan bablas, membuat di internal H4 ini akan membuat sebuah higher high. Tapi ini terlihat nampaknya ada cukup ada yang menahan ya, cukup kuat di sini ya. Kalau kita lihat ya, coba kita cek. Ini levelnya ya, di sini pernah ada area ya, di sini menjadi area ya, bisa dibilang sebuah, kalau orang SNR ini flip zone ya. Jadi resistance become support ya. Kemudian dia balik lagi ke area sini dan ini menunggu sebuah reaksi ya.
Tapi kita fokus menggunakan smart money concept ya. Jadi setelah struktur H4 ini menuju level bearishnya, at least sampai sini ya. Di sini ada symmetrical triangle, kemudian masih ada liquidity, maybe akan menuju ke arah sini turun. Kalau hari ini ternyata CPI-nya memang memberikan dampak yang kuat ya, otomatis secara gold juga akan membuat pergerakan yang impulsif ya. Di sini semakin mengecil areanya, semakin menyempit, kemungkinan akan ada pergerakan yang besar setelah breakout bawah maupun breakout atas ya. Ini masih dalam posisi sideways ya. Kalau misalkan sell ya kita area terbatas aja ya, misal buy juga area terbatas. Di time frame kecil saya melihat ada konfirmasi ya sebenarnya. Oke, di H4 masih di sini-sini aja. Di H1. Di H1 ambil inducement. Kemudian di sini area demand-nya di sekitar harga 2636 sampai 2631 itu menjadi area demand atau area diskonnya. Kalau misalkan dia turun, kita akan coba posisi buy. Tapi masalahnya kalau ini dia break ke bawah sini, ini nampak terlihat sebuah breakout ya dari channel bullishnya. Tapi ya sudahlah, kita pakai struktur aja. Coba ini kita baca aja biar nggak terlalu bingung ya. Di H1 internalnya, oke, ini sebuah liquidity, ini arahnya harga ke bawah. Jadi saya sudah tandain, kita di sini ada area supply di sini, bisa cari konfirmasi entry, bisa agresif entry untuk sell di sekitar sini di 2683an ya, 2683, 2697 itu areanya supply ya. Kalau supply itu areanya memang luas, tapi kalau order block nanti bisa diperkecil di time frame yang lebih kecil ya untuk melihat order block. Nah, secara smart money concept biasanya ketika harga berhasil ngambil inducement atau di sini sudah memvalidasi high, nah ketika kita mau counter trend ya kita bisa perkecil time frame atau secara teori harga ini akan mulai retracement ke area POI ya, di point of interest-nya. Coba kita melihat di H1 struktur besarnya cok bearish ya, berarti area di sini ini menjadi sebuah area premium. Jadi layaknya harusnya kita cari sell di H1. Oke, di time frame yang kecil M15, di M15 sudah change of character ya. Kemarin kita sudah di hari Selasa saya sudah update untuk market structure-nya, tapi area kita nggak disentuh, masih berkutat-kutat di sini aja. Jadi semalam juga ada news, saya nggak masuk juga. Sebenarnya kalau mau ini counter trend lagi, jadi strukturnya di internal terus. Ya begitulah resiko kalau kita pakai time frame-nya kecil ya. Jadi ini sudah change of character, kemudian sudah ambil inducement. Kenapa ambil inducement? Karena di sini ada pullback. Pullbacknya sepertinya di bawah ini ya harusnya, tapi ya oke lah, yang penting kita sudah tahu bahwa ini sudah valid. Dan kalau kita dari perspektif di low valid ini, coba kita cek, seharusnya ini menjadi sebuah setup ya kemarin. Nah, ambil di 79 dan di OTE itu sudah ambil posisi untuk retrace ke atas ya. Jadi itu targetnya ini ya di ekstrim di sini ya, di 94 ini menjadi area ekstrim. Jadi kita bisa pasang sell di sini kayaknya. Jadi naiknya untuk turun ya. Kalau ini turun untuk naik, ya gitu namanya algoritma harga itu seperti itu. Nah, di struktur ini ada inducement lagi. Oke, ini inducement. Kemudian
high validnya apakah ditembus? Sweep, masih sweep. Kemudian ini M15 ya. Ini sudah bos ya, sudah ada validasinya. Berarti ada pullback lagi. Oke, di sini menjadi pullback, berarti sudah ada trading range ya. Trading range-nya di mana, Bang? Di sini. Ini dan di sini. Apakah ada area point of interest? Nah, di sini menjadi demand ya. Demand area point of interest, kita tarik Fibonacci. Persis di area 79 ini kalau kita entry di sini risknya 40-50 pips, TP-nya sekitar 140-an. Oke lah, masih jangli ini. Nah, itu di time frame M15 ya. Jadi kita sudah ada gambaran kalau kita mau nge-sell di mana, mau buy di mana. Jadi dengan menggunakan market structure internal dan eksternal, kita bisa counter trend maupun follow trend. Sayang sekali semalam saya ndak dapat setup ini ya. Seharusnya dapat itu kemarin karena saya fokus sell ya. Jadi saya nggak nyari di buy-nya sini. Takutnya kita pasang di sini ternyata bablas ke bawah, dia impulsif kan, repot jadinya. Ya. Jadi ketika ada inducement kan minor shock ya. Jadi kita bisa menggunakan struktur itu gitu. Nah, coba kita cek di indeks dolar. Di indeks dolar, oke, kemarin ada tekanan seller dan sudah ambil inducement, artinya dia menuju level demand ya. Ada dua level demand di sini turun. Ini sebuah kompresi ya, tekanan ke bawah ini nampak jelas sebuah tekanannya, tapi arahnya nanti bakal ke atas ya. Jadi ada dua level demand di sini, tapi saya nggak melihat ini yang bagus ya. Ini saya harusnya di sini nih, ini bagus nih. Jadi RR-nya bagus. Kalau teman-teman mau trading di XY kan bisa ya, kita buy di indeks dolar kan bisa, atau sell ya. Di indeks dolar kan bisa kita derivatif kan. Oke, di strukturnya indeks dolar masih bullish ya. Artinya turun ini hanya sebuah koreksi atau retracement. Oke, kita cek di news, ada apa di news untuk hari ini. Oke, kita sudah ada di news ya. Hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 kita ada 3 rilis data jam 8.30 atau jam setengah 9 malam ya waktu Indonesia Barat. Yang pertama core CPI month of month. Di sini previousnya 0,3%, forecastnya 0,3%. Manakala actualnya ternyata lebih besar atau bahkan sama ya dengan forecast, maka ini akan kecenderungannya lebih good untuk USD. Ya, ini sebagai acuan saja ya, karena actualnya itu dengan faktanya nanti efeknya itu belum tentu sesuai ya. Jadi saya hanya membuat tambahan informasi. Yang paling utama sih kita akan melihat secara market structure-nya. Oke, yang kedua ada CPI month of month. Previousnya 0,3%, forecastnya 0,4%. Ini good news ya, kelihatan. Di sini misalkan actualnya sama aja atau bahkan lebih besar ya, otomatis dia akan membuat indeks dolar ini menguat ya. Kemudian rilis data yang ketiga ada CPI ya, yang tahunan ya, year of year. Previousnya 2,7%, forecastnya 2,9%. Ini juga good news ya. Good news seandainya actualnya sama atau bahkan lebih besar, itu akan menjadi good news index untuk USD. Ini kalau kita lihat secara sejarahnya ya, historinya ini dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan ini rata-rata sesuai ya dengan prediksinya, forecastnya ini, actualnya ini memiliki kemiripan atau sesuai. Jadi kita coba ikutin alurnya. Kalau emang ini ternyata forecastnya sesuai ya, kita akan cari sell untuk emas ya. Jadi tadi kita sudah ada area buy itu menuju area sell. Jadi kita misalkan tidak terjemput ya, ketika sudah menjelang rilis data ya kita buy-nya kita cancel gitu ya. Oke, buat teman-teman yang belum join di VIP silahkan klik link di deskripsi ya. Kemudian mau mentorship ya silahkan cek di deskripsi. Yang belum subscribe ya, sekali lagi yang belum subscribe silahkan klik subscribe, kemudian klik like, komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman.
Lalu nyalakan notifikasi ya di loncengnya biar mendapatkan update video terbaru dari kami. Mungkin itu aja analisa kita hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita gambarkan untuk hari ini menjadi sebuah kenyataan, dan saya doakan teman-teman mendapatkan manfaat yang dan profit yang maksimal ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.